Menyimak peristiwa perang yang terjadi hari-hari ini, seakan-akan semua mata tertuju kepada Israel. Kenapa harus Israel dan kenapa banyak bangsa tidak suka kepada Israel? Akan kita simak dalam perundungan firman Tuhan kali ini dengan tema ketika semua mata tertuju kepada Israel. Saudara, kita tahu bahwasanya Israel merdeka baru di tahun 1948. Setelah sebelumnya mereka tercerai-berai oleh karena penjajahan Romawi. Akhirnya mereka diaspora, tersebar di banyak negara. Ada yang di negara Eropa, Asia, Afrika, dan banyak negara lainnya. Dan kenapa sih seakan-akan Israel ini menjadi perhatian dunia? Yang pertama jawabannya adalah karena Israel ini adalah umat kepunyaannya Allah sendiri atau bangsa pilihannya Tuhan sendiri. Kita bisa lihat dalam Ulangan 7 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih Tuhan Allahmu dari segala bangsa di muka bumi ini untuk menjadi umat kesayangannya. Jadi Israel secara Alkitab itu bukan sekedar bangsa, tetapi pilihan Tuhan atau bangsa pilihan Tuhan yang dipakai untuk penggenapan rencana Tuhan atas keselamatan manusia. Dan Israel ini dulunya oleh zaman nenek moyangnya ada perjanjian antara Abraham dengan Allah. Kita bisa lihat dalam Kejadian 12 ayat yang pertama sampai ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu segala kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi ada perjanjian Tuhan terhadap Abraham. Abraham ini memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Yakub atau yang disebut Israel di masa sekarang ini. Jadi ada perjanjian Tuhan bahwasanya mereka benar-benar bangsa pilihannya Allah sendiri. Itu yang pertama. Jadi kenapa semua mata tertuju kepada Israel? Karena Israel ini adalah bangsa pilihannya Allah sendiri. Kemudian yang kedua, Israel menjadi tanda waktu akhir zaman. Jadi lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi di Israel itu mengingatkan kita bahwasanya akhir zaman sudah sangat dekat sekali. Bahkan Tuhan Yesus menggambarkan perumpamaan di dalam Matius 24 ayat yang ke-32 sampai ke-33, perumpamaan tentang pohon ara, di mana tunasnya mulai tumbuh. Artinya apa? Bangsa Israel mulai kembali lagi. Di tahun 48 mereka merdeka. Ini artinya apa? Akhir zaman sudah sangat dekat sekali. Jadi yang kedua, kenapa seluruh mata tertuju kepada Israel? Karena Israel menjadi tanda waktu akhir zaman. Segala sesuatu yang terjadi atas Israel itu sebagai pertanda tentang akhir zaman yang perlu kita ketahui. Kemudian yang ketiga, kenapa seluruh mata seakan-akan tertuju kepada Israel? Karena Israel sebagai tempat penggenapan banyak nubuat Alkitab. Jadi di Israel ini ya banyak sekali nubuatan-nubuatan yang terjadi dan hal itu kita percayai bahwasanya itu adalah nubuatan-nubuatan yang dari Tuhan untuk kita juga orang-orang percaya. Kita bisa lihat dalam Yeskiel 38 ya, yang Yeskiel 38 dan di Zakaria 12 bagaimana menggambarkan Israel akan dikepung banyak bangsa. Ya, ini nubuatan bagaimana Israel dikepung banyak bangsa, tetapi dalam Zakaria 12 ada yang menarik di sini. Zakaria 12 kita bisa baca dalam ayat yang ketiga. Maka pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu yang berat bagi segala bangsa. Kemudian setiap orang yang berusaha mengangkatnya akan melukai dirinya sendiri dan segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Dan ini sudah mulai terjadi. Banyak bangsa mencoba melawan Israel seperti nubuatan di kitab Zakaria 12 ayat yang ketiga. Jadi kenapa seakan-akan semua mata tertuju pada Israel? Sekali lagi karena Israel menjadi tanda akhir zaman dan juga nubuatan firman Tuhan yang terjadi atas Israel. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, kenapa Israel menjadi seakan-akan perhatian dunia? Karena
masih ada rencana Tuhan untuk menyelamatkan Israel. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bahwasanya Israel atau bangsa Yahudi, mereka ini menganut agamanya adalah Yudaisme. Jadi mereka ini mempelajari kitabnya adalah kitab Tanak. Kitab Tanak ini adalah kitab perjanjian lama. Dan nabi besar mereka adalah Nabi Musa. Sehingga mereka mempelajari dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, kitab para nabi, dan juga kitab sastra. Ya, ada Pemazmur Daud juga, kitabnya di situ. Dan mereka sampai hari ini rata-rata belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka masih menantikan Mesias yang akan datang. Mereka belum percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Makanya kenapa Tuhan masih mengasihi Israel? Karena Tuhan masih berharap bahwasanya keselamatan itu sepenuhnya juga untuk Israel. Kita bisa baca dalam Roma 11 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Inilah hatinya Tuhan. Bagaimana Tuhan masih merindukan untuk seluruh Israel ini diselamatkan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kenapa seakan-akan semua perhatian tertuju kepada Israel? Yang keempat, sekali lagi, Israel masih ada rencana Tuhan untuk menyelamatkannya. Ya, yang ini yang perlu kita ketahui. Sehingga bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen terhadap Israel, tentu kita harus mendoakan Israel seperti yang tertulis dalam Mazmur ya 122 ayat yang ke-6. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem, biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Saudara, kita tidak harus sepenuhnya setuju tentang politiknya Israel, ya, apalagi politik perang dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita semuanya untuk berdoa bagi kesejahteraan Yerusalem, untuk berdoa bagi Israel, supaya rencana Tuhan, Israel seluruhnya bisa diselamatkan. Itulah kerinduan Tuhan. Seluruh bangsa mengenal Tuhan, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan ini. Sehingga bagaimana sikap kita sebagai orang percaya terhadap Israel? Tentu kita tetap mendoakannya. Meskipun secara politik tidak semua hal kita setuju, tetapi secara rohani tetap kita harus berdoa bagi keselamatan Israel. Dan inilah yang Tuhan inginkan kita lakukan sebagai orang percaya. Biarlah perenungan kita kali ini menjadikan kita semakin bertumbuh dalam iman kita, melihat bahwasanya Israel ini bukan sekedar bangsa, tetapi ternyata benar-benar bangsa pilihannya Tuhan. Kita terus berdoa bagi Israel, kita terus berdoa bagi Yerusalem, senantiasa anugerah Tuhan ada atas Israel, dan kita percaya juga banyak bangsa-bangsa nantinya di akhir zaman ini menerima, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih sudah menyimak perenungan kali ini. Tuhan Yesus memberkati.